Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Yoga Rinisa Galang. Saya dari kelas 9I. Dan saya Nasyama Fatila dari kelas 9B. Jadi, kita akan mendampingi kalian dalam masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Duren 2020. Jadi adik-adik, untuk tahun ini tuh MPLS-nya tuh sangat spesial sekali. Betul nggak kakak? Betul banget, karena masa pandemi ini yang harusnya kalian bisa dan kita akan melakukan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Duren di rumah saja secara online. Seru banget kan bersama rektor tutup. Betul kak, sekarang ini seru banget. Jadi untuk kalian yang di rumah tetap stay tune ya. Nah, sebelum kita langsung ke masa pengenalannya, ada baiknya kita mengenal lebih dulu sedikit tentang SMP kita kali ini. Nah, SMP kita kali ini tuh SMP yang sangat Bersejarah, SMP Negeri 1 Duren didirikan pada tahun 1961. Wah, lama sekali ya. lama sekali, betul kak. Kira-kira 59 tahun yang lalu, bayangkan SMP ini sudah sangat profesional dalam menciptakan generasi-generasi yang berprestasi. Termasuk kalian adalah anak-anak hebat, anak-anak cerdas. Tentunya kalian berprestasi, penerus-penerus perjuangan kami di SMP Negeri 1 Duren. Nah, daripada lama-lama lagi, mari kita langsung saja ke masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Duren 2020. Oke, mari kita ke Tempat yang pertama, tentunya sebelum memasuki area sekolah, kalian akan memasuki gerbang SMP Negeri 1 Duren terlebih dahulu. Nah, di sini kalian akan menemui kan sekolahnya ataupun orang tua kalian. Jangan lupa untuk memperingatkan orang tua kalian agar tidak masuk ke dalam kawasan sekolah saat mengantar kalian. Nah. Takutnya nanti akan mengganggu proses belajar mengajar SMP. Nah, oke adik-adik. Nah, kita akan lanjut ke area selanjutnya. Kita melangkah beberapa langkah lagi, kita akan menuju ke tempat area parkir siswa. Oke, buat kalian yang sekolahnya tidak diantar orang tua melainkan memilih untuk naik sepeda, kalian bisa memarkirkan sepeda kalian di sini. Nah, di sini adalah tempat untuk memarkirkan sepeda kalian. Jika orang tua kalian berhalangan untuk mengantar kalian ke sekolah, kalian bisa kok menggunakan alternatif menggunakan sepeda, dan kalian bisa memarkirkan sepeda kalian di sini. Nah, bersama teman-teman yang lain juga. Jadi untuk kalian yang bawa sepeda, jangan khawatir, di sini ada tempat parkirnya. Oke, langsung saja kita lanjut ke bagian berikutnya. Jadi adik-adik, di sini tuh sebelum masuk sekolah, kalian harus memenuhi protokol kesehatan. Nah, ada baiknya juga kalian harus mematuhi protokol seperti berjaga jarak. Di sini sudah disediakan alur untuk berjaga jaraknya, teman-teman. Pastikan ya, kalian jaga jarak 1 meter. Saat ini. Nah, oke, mari kita masuk ke sebelum memasuki area, kalian harus memakai masker terlebih dahulu. Seperti saat ini, saya harus memakai masker karena sebelum memasuki kawasan sekolah, kalian harus benar-benar mematuhi protokol kesehatan demi untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, setelah kalian patuhi aturan jaga jarak 1 meter dan memakai masker, pastikan kalian akan dites suhunya. Suhu normal untuk membolehkan kalian sekolah adalah di bawah 37 derajat Celcius. Jadi untuk kalian yang memiliki suhu di atas 37 derajat Celcius, kalian belajar dari rumah saja ya. Oke teman-teman, langsung saja kita lanjut ke area selanjutnya. Oke, sekarang kita menuju area ruangan kelas adik-adik. Nah, dan di sini ini adalah area ruang kelas belajar dari kelas 8J. Nah, setelah itu di depan kelas kan juga disediakan tempat-tempat seperti ini. Ini adalah tempat untuk kalian berbicara dengan teman-teman sekelas kalian. Juga menghabiskan waktu istirahat kan? Oke adik-adik, langsung Lanjut lagi saja ya.
memasuki lorong seperti ini. Nah, di sini kalian akan menjumpai mading-mading seperti ini adik-adik. Nah, di sini biasanya diisi oleh karya-karya anak-anak SMP Negeri 1 Turen, terutama para pustakawan Spenza. Nah, oke lanjut. Oke, selanjutnya kita ketemu sama kelas 8I. Nah, adik-adik, setelah di kelas 8I, kita berada di 3 simpang. Nah, untuk simpang dari sini, kalian adalah simpang dari arah gerbang. Nah, jika ke sana, kalian bisa menemui ruang tata usaha, kurikulum, UKS, dan lain-lainnya. Nah, untuk kita akan lanjutkan untuk ke area sini dulu ya teman-teman. Oke. Nah, for your information, nah untuk setiap kelas itu sudah disediakan fasilitas-fasilitas. Nah, termasuk dengan tong sampah seperti ini. Jadi buat kalian jangan sampai ya buang sampah sembarangan, karena di setiap sisi kelas pasti ada tempat sampahnya. Ingat ya, harus jaga kebersihan. Nah, oke adik-adik, selain itu di depan kelas kalian juga disediakan wastafel. Nah, wastafel ini sangat penting, terutama pada saat pandemik seperti ini bisa digunakan untuk mencuci tangan kalian agar kalian selalu bersih dan hidup sehat. Oke, lanjut ya. Di sini adalah tempatnya kelas 8G. Nah, selain itu adik-adik, di setiap jalan sini kita sudah disiapkan garis-garis untuk berjaga jarak. Jadi jika nanti kita diadakan new normal atau kita belajar bersama, maka kita harus benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Oke adik-adik, langsung saja kita lanjut. Nah, di sini juga ada keran lagi seperti yang saya bilang. Jadi di setiap kelas itu sudah disediakan benar-benar alat kebersihan dan juga termasuk wastafel ini. Jadi jangan bingung ya kalau kalian mau cuci tangan di mana. Ini juga ada kelas 8F. Nah, Kak, di sini tuh tempatnya apa sih? Kok sepi gini sih? Kira-kira di sini tempat apa ya, teman-teman? Oke, langsung saja kita cek. Jadi di sana itu adalah kamar mandi umum. Nah, di sini adalah tempat untuk kamar mandi. Nah, selain itu, di sini juga ada arah untuk ke parkiran. Jadi buat kalian yang dari dalam sekolah, Kak, bagaimana sih cara keluarnya? Kan bisa keluar dengan area ini. Di sini adalah tempat parkir tadi ya, teman-teman. Juga kalau kalian bawa sepeda ke sekolah untuk berangkat sama pulang, kalian bisa lewat sini loh sebagai alternatif kalau kalian mau pulang. Setelah itu, ini adalah lab untuk prakarya. Di sini adalah tempat praktek untuk pembelajaran prakarya. Biasanya ada praktek memasak. Seru sekali lah pokoknya. Betul tidak, Kak? Betul banget. Kalian bisa menggunakan ruangan ini untuk melakukan praktek-praktek di mata pelajaran kalian. Oke, langsung saja kita lanjut ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini ada tangga untuk menuju kelas atas ya adik-adik. Jangan lupa di sini ada tangga untuk menuju kelas 8 yang di atas. Nah, di sini juga ada tangganya juga agar tidak saling bertabrakan ya teman-teman. Oke, langsung saja. Ini adalah salah satu jalan alternatif untuk memasuki ruangan kelas 7. Jika kalian tidak mau lama-lama mencari jalan utama, kalian bisa kok lewat jalan alternatif ini untuk memasuki area kelas 7 lebih cepat. Oke? Kita terus. Nah, jadi adik-adik, ini lorongnya adalah bertepatan di belakang kelas 8E. Oke adik-adik, mari kita masuk ke area belakang. Nah, jika kita lewat sini, kalian akan menemui toilet. Nah, untuk toilet siapa untuk kalian yang siswa perempuan, masuk deh ke toilet yang putra aja. Sampai ya teman-teman, ini adalah tempat untuk toilet putra. Oke, selain itu di sini juga ada menara tower internet untuk menyambungkan jaringan wifi kalian ya. Oke adik-adik, langsung saja kita lanjut ke area berikutnya. Nah, oke adik-adik, jadi sampai sini kita akan menemukan kelas 8D.
Nah, di kelas 8G ini juga termasuk kelas yang favorit loh. Nah, setelah itu di samping kelas 8G kita akan berpengunjung ke perpustakaan. Di sini siapa yang suka sekali dengan buku? Ayo, siapa yang suka dengan buku? Nah, di sini adalah tempat perpustakaan SMP Negeri 1 Duren. Dan di sini juga ada Mading. Biasanya ini dikreasikan oleh para pustakawan dan pustakawati SMP Negeri 1 Duren. Yuk kita lihat. Wah, karyanya benar-benar bagus banget ya, Kak. Kreatif-kreatif semua ya. Nah, biasanya ini dihiasi oleh para pustakawan tuh cantik-cantik sekali. Biasanya berganti setiap bulan tergantung pada berita-berita yang ada di SMP Negeri 1 Duren ini. Nah, oke adik-adik, langsung saja kita lanjut. Nah, di perpustakaan kalian juga disediakan di sini adalah alat tempat Suatu untuk rak untuk meletakkan tas. Dan yang sebelah sini adalah suatu rak untuk meletakkan sepatu kalian. Nah, setelah itu di sini selalu disediakan tong sampah di setiap areanya karena di sini tuh selalu menjaga kebersihan dengan baik. Jadi untuk kalian nanti jangan lupa menjaga kebersihan ya. Oke, adik-adik, di sini adalah tempat perpustakaan SMP Negeri 1 Duren. Nah, jadi adik-adik, di sini kalian bisa meminjam buku loh. Banyak sekali varian-varian bukunya, dari buku fiksi, Buku non-fiksi. ensiklopedia, kamus, dan banyak lainnya. Jadi kalian kalau ingin referensi tambahan, kalian bisa ke perpustakaan sekolah. Salah satunya seperti yang kita pegang saat ini adalah novel. Nah, jika kalian gemar membaca novel, kan bisa loh meminjam di sini. Jangan takut kehabisan, karena di sini tuh koleksinya banyak sekali. Jadi untuk kalian yang benar-benar suka membaca, kalian bisa. Jadi di SMP Negeri Duren juga sudah menggunakan digitalisasi modern. Di sini juga ada fingerprint buat kalian yang sudah menjadi member perpustakaan. Jadi untuk kalian yang biasanya melakukan kegiatan di perpustakaan, kalian bisa menjadi member perpustakaan loh, atau biasanya kita sebut dengan pustakawan. Nah, di sini tuh perpustakaannya tuh sangat nyaman banget buat kalian yang gemar sekali membaca. Oke, ini adalah Bu Laila. Perkenalkan, ini adalah Bu Laila. Halo, assalamualaikum anak-anak. Semangat belajar terus di masa pandemi. Ya, perpustakaan siap menerima informasi. Perpustakaan siap membantu kalian untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Bu Laila ini adalah kepala perpustakaan di SMP Negeri 1 Duren ini. Jadi untuk kalian yang nanti bakal jadi pustakawan, kan akan dipimpin oleh Bu Laila. Benar sekali. Oke adik-adik, jangan lupa ya kalian kunjungi perpustakaan SMP Negeri 1 Duren. Nah, Oke. setelah itu adik-adik, nanti kalian akan melaksanakan pembelajaran, kalian akan dibantu dengan buku referensi ini. Nah, jadi buku referensi ini akan membantu kalian dalam proses belajar mengajar di rumah. Jadi jangan khawatir, Kak, nanti kalau aku di rumah tuh belajarnya pakai apa? Kalian bahkan aja kalian sudah dipinjami buku-buku sebanyak ini untuk membantu kalian belajar di rumah aja. Oke, langsung saja kita lanjut ya adik-adik. Nah, adik-adik, kita sudah memasuki kawasan area untuk kelas 7. Siapa di sini yang sudah penasaran? Oke ya, di sini adalah ruang kelas 7C. Nah, untuk kalian yang merasa kelas 7C itu di mana sih? Nah, Tenang aja, 7C itu ada di samping perpustakaan. Jadi di sini nih kelas kalian. Nah, bagi siapa ayo di sini yang kelas 7C? Angkat tangan. Ya, adik-adik, bagi kalian yang kelas 7C, ini adalah ruang kelas kalian nanti. Nah, di depan ruang kelas kalian nanti, di sini tuh ada sangkar burung, guys. Jadi di sini tuh sangat rindang sekali, diuni dengan burung-burung yang berkicauan. Setelah itu didukung dengan pohon-pohon yang indah dan rindang, tentunya menambah suasana sarana prasarana belajar kalian sangat bersemangat. Oke, langsung adik-adik kita lanjut. Saya katakan sekali lagi, jika di depan kelas itu selalu ada wastafel untuk selalu menjaga kebersihan ya adik-adik. Jadi buat kalian jangan sampai selalu kotor, karena kotor itu nggak baik. Nah, jadi untuk kalian selalu jaga kebersihan ya.
Nah, selanjutnya ada kelas 7I. Siapa di sini yang kelas 7I? Nanti kalian kelasnya di sini loh. Nanti kalian belajar di sini. Oke, langsung lanjut di sebelah kelas 7I. Ini ada kelas 7HAM. Jangan 7H ya, takut kesinggung teman-teman yang ada di sebelahnya. Jadi panggilnya tuh kelas 7HAM. Nah, di depan kelas 7HAM ada gazebo teman-teman. Jadi buat kalian yang sedang beristirahat, kalian bisa loh beristirahat di sini dengan menikmati pepohonan yang hijau dan rindang dengan area yang kalian tunggu-tunggu, yakni adalah area kantin teman-teman. Jadi ini adalah mungkin adalah area yang kalian tunggu-tunggu. Kak, kantinnya di mana sih? Kak, kantinnya di mana sih? Kantin kalian ada di area belakang sendiri, tepatnya di sebelah kelas 7G. Jadi buat kalian yang kelas 7G, Beruntung banget kalian bisa keluar langsung ke kantin. wah, karena di sini tuh banyak sekali murid yang antusias saling mengantri makanan yang ada di kantin. Jangan lupa kantin kita adalah kantin yang sehat. Jadi di sini tuh bebas sekali dari bahan pengawet, pewarna, wangi, pengenyal dan lain-lainnya. Tenang aja, kantin di sini sehat kok. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau mau makan di kantin kita. karena sekolah kita telah menggunakan sistem adiwiyata atau lingkungan sekolah hidup sehat. Jadi gak bakal ada kalian merasa, Kak, perutku sakit nih setelah makan di kantin. Nggak akan. Karena kantin kita sudah bersih dan tentunya makanannya bergizi dan sehat. Oke adik-adik. Nah, seperti ini adalah kantin kita. Di depan kantin ini adalah area-area lapangan-lapangan. Nah, adik-adik, jangan lupa di setiap tempat kita sudah menyediakan wastafel. Apalagi di depan kantin, perlu banget kalian menjaga kebersihan kalian agar selalu bersih dalam setiap saat dan dimanapun. Nah, oke adik-adik, langsung saja. Aduh kak, kayaknya kita sampai sini dulu deh. Ya udah gak kerasa ya, kita udah menjelajahi beberapa tempat ya sampai di sini. Kita sampai sini dulu ya, kita ketemu lagi nanti di penghujung. Oke? Nah, oke, saya kenalkan ini adalah kakak-kakak yang akan memandu tur kalian selanjutnya. Perkenalkan, ini ada kakak. Kakak Harisma Putri Nuzula dari kelas 9H dan saya Harisma Aulia dari kelas 8A. Kita akan mengajak kalian tur di lantai atas sekolah ini. Yuk! Ya, dadah adik-adik, stay tune dan enjoy. Sampai jumpa ya. Nah, ini adalah tangga menuju ruang kelas 7A, 7B, dan 7C. Tangga ini juga digunakan oleh kakak kelas kita dari kelas 9 dan kelas 8 untuk menuju ke kantin. Yuk deh. Perhatikan baik-baik ya dek, ini adalah ruang kelas kalian nanti. Nah, ini adalah ruang kelas 7A. Siapa nih di sini yang masuk ke kelas 7A? Kelas 7A ini akan dibimbing oleh Ibu Cipres Lastari selaku mata pelajaran IPS dan juga pembina dalam ekstrakurikuler OSN IPS. Selanjutnya di sini ada ruang kelas 7B yang akan dibimbing oleh Ibu Suprapti selaku guru mata pelajaran matematika. Di samping kelas 7B, di sini ada ruang kelas 7C yang akan didampingi oleh Bapak Asrodi selaku guru mata pelajaran PAI. Nah, di lantai atas ini juga ada kamar mandi. Kamar mandi ini biasanya digunakan oleh kakak kelas 9 dan juga kelas 7 untuk berganti pakaian ketika pelajaran olahraga, Dek. Dek, nggak ada yang tidur kan? Sekarang kita masuk ke kelas 9. Bagian kelas 9 ada 5 ruang kelas 9, yaitu kelas 9A sampai kelas 9E. Nah, di samping sini ada kamar mandi yang biasa digunakan untuk anak kelas 9 yang berganti pakaian untuk pelajaran olahraga juga, tapi lebih sering digunakan untuk kelas yang laki-laki. Nah, di sini ada ruang kelas 9E. Di sini ada ruang kelas 9D.
ruang kelas 9C. Karena sekarang ada masa pandemi ini, di sekolah kita ditambah fasilitas kesehatan tanpa wastafel. Jangan lupa sering cuci tangan ya, Dek. Nah, di sebelah ruang kelas 9B ada ruang kelas 9A. Oke, ini sudah yang paling ujung. Sekarang kita menuju ke ruang kelas studio. Di sebelah kiri kita bisa melihat lapangan voli dan biasanya juga digunakan untuk upacara bendera setiap hari Senin. Nah, di sini ada ruang band. Bagi kalian yang suka bermain alat musik, kalian bisa bergabung di ekskul band yang akan dibimbing oleh Bapak Fathul Ihsan. Selanjutnya di sini ada kelas 9F. Nah, di sini ada ruangan lab fisika. Di ruangan lab fisika ini biasanya digunakan untuk praktek-praktek pembelajaran dan juga untuk pembinaan OSN IPA yang dibimbing oleh Ibu Eryani. Tapi Kak, bosenin nggak ya kalau kita pembelajaran di sini? Enggak kok, kamu bosenin banget. Kamu bosenin kok di sini. Masa sih Kak? Iya. Ya, oke deh. Seru di sini. Kita lanjut yuk. Nah, di sini ada laboratorium TIK. Di ruangan ini ada sepatunya karena kita nggak boleh pakai sepatu masuk ke dalam sini deh. Di sini ada ruang kelas 8C. Ruang kelas 8B. Dan yang terakhir, yang paling ujung adalah kelas 8A. Oke, sekarang kita balik ke sana deh. Oh iya Kak Arisma, itu di atas tulisannya banyak itu tulisan apa sih? Buat apa sih Kak? Itu tulisannya motivasi, agar kita semakin semangat melakukan pembelajaran. Oh gitu. Oh ini berbagai macam ya Kak bahasanya, peribahasanya juga dari berbagai bahasa ya, Jawa dan bahasa Indonesia. Tadi di sana juga ada bahasa Inggris ya Kak? Iya. Oke, sekarang ada tangga ini. Tangga ini biasanya digunakan untuk kakak yang laki-laki di hari Jumat kalau kita baca Yasin. Biasanya anak laki-lakinya lewat sini. Wah, gak kerasa nih Dek, udah selesai aja kita menjelajahi di lantai atas. Sekarang kita lanjut ke kakak Steven dan kakak Adelia. Hai semuanya. Nah, jadi sekarang kita akan melanjutkan tur yang disampaikan oleh kakak-kakak sebelumnya. Di sini ada kelas 8E. Ya, sekarang kita lanjut. Di samping kelas 8 ini sendiri juga tersedia ruang kopsis bagi siswa-siswa yang ingin membeli kebutuhan atribut-atribut sekolahnya. Ya, jangan lupa perkenalkan, nama saya Adelia Yoselin, saya dari kelas 9B. Dan saya Muhammad Stefan Eliezer dari kelas 9A. Ya, sekarang kita lanjut lagi. Ini tadi biasanya di kopsis ada Bu Eryani, Bu Nurani, Bu Nur, dan ada juga lainnya. Sekarang kita lanjut. Jadi adik-adik di sini juga tersedia pameran setiap tahunnya, ada pameran poster, karya seni dan lain-lainnya.
Dan biasanya bagi kelas 8 dan 7 dipersilakan untuk menilai karya-karya seni yang dimiliki atau yang dipamerkan oleh kelas 9. Nah, seperti kalian bisa lihat sendiri seperti contohnya ini. Ya. Sekarang kita lanjut, di sini ada ruangan bimbingan konseling atau disebut juga ruang BK. Ruang BK sendiri merupakan ruang yang nyaman bagi para siswa-siswa untuk sharing, misalnya punya masalah atau apa, bisa cerita saja kepada guru-guru BK. Sedangkan guru-guru BK sendiri terdapat Pak Ali, Bu Wilis, dan Bu Ista. Nah, jangan lupa juga ya adik-adik, di sini juga ada loh peminjaman buku yang tentang pengembangan diri, motivasi, terus ya lain sebagainya. Nah, sekarang di sini kita ketemu dengan halo Pak Ali, Halo. Bu Ista, Bu Wilis. Nah, ini adik-adik, jadi ini ada Pak Ali Mahfud, Bu Ista, dan Bu Wilis. Mereka adalah guru-guru bimbingan konseling atau BK yang akan mengajari kalian tentang pengembangan diri, berbagai macam motivasi, dan lain-lainnya. Terutama juga nasihat untuk kalian semua. Nah, kalian bisa, jika kalian mau bimbingan, kalian bisa memilih mana semakin nyaman mungkin dengan kalian. Ada Pak Ali, bisa Bu Wilis. Nah, biasanya Pak Ali itu mengajar kelas 9, bisa kelas 8, dan Bu Wilis kelas 7. Nah, sekian dulu ya Bu wawancara saya. Terima kasih. Misi. Ayo Dede, sekarang kita lanjut ke lapangan bola basket. Dan di sebelah sini juga terdapat papan mading. Papan mading sendiri biasanya akan mengumumkan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan di sekolah. Bisa saja bagi kelas 9 yang ingin naik lulus satu ke SMA, bisa terdapat formulir pendaftaran di sini juga. Pokoknya banyak-banyak informasi deh yang akan disebar di mading-mading yang ada di sekolah kami. Sekarang kita lanjut. ke lapangan. Di sini juga terdapat lapangan bola basket. Lapangan bola basket sendiri biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga bagi siswa kelas 7, 8 maupun 9. Dan lapangan bola basket sendiri terkadang setiap kelas meeting akan digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan lomba bola basket. Tidak hanya itu, di sini juga banyak sekali ada lahan untuk tolak peluru, ada juga ini bisa dipakai sepak bola untuk olahraga. Dan sekarang kita lanjut ke lahan untuk tolak peluru ya. Dan adik-adik di sini juga tersedia tempat untuk melaksanakan kegiatan tolak peluru. Kegiatan tolak peluru sendiri juga terdapat pada materi pembelajaran olahraga. Dan biasanya kegiatan tolak peluru ini digunakan untuk kegiatan penilaian. Ya, benar sekali. Dan sekarang kita lanjut lagi ke ruang-ruangan yang ada di sekolah kita. Tentunya ini adalah ruangan kelas 7F. Jangan lupa ya adik-adik, di setiap depan kelas akan ada wastafel yang akan kalian gunakan untuk sering-sering bercuci tangan dan sebagainya. Di kelas juga terdapat fasilitas ada LCD, kipas angin, papan mading, papan tulis, dan sebagainya. Dan adik-adik di sebelah kelas 7F juga tersedia kelas 7E. Tidak sama saja, fasilitas-fasilitas yang terdapat dalam kelasnya juga disediakan. Sekarang kita lanjut lagi ke kelas 7D. Nah, di sini terdapat kelas 7D. Ini bisa lihat kelas 7D seperti ini. Nah, di sebelah kelas 7D ada tangga yang menuju kelas 7A, 7B, dan 7C. Jangan lupa lagi dengan fasilitas toilet. Ada 2 tingkat, 4 unit toilet. Dan sekarang kita lanjut. Nah, jangan lupa juga di SMP kita terdapat greenhouse yang sangat besar dan banyak sekali tanaman-tanaman yang harus dibudidayakan.
Sedangkan ruangan greenhouse sendiri setiap paginya akan selalu disiram dan dirawat kehijauan dan kebersihannya. Juga terdapat parkiran. Nah, sekarang kita akan menuju ruang karawitan. Dan di sini juga terdapat Ruang karawitan. Ruang Karawitan tersebut banyak sekali mempunyai seperti gamelan, alat musik tradisional zaman-zaman dahulu. Sedangkan ekstra karawitan sendiri biasanya kan ditampilkan pada kegiatan-kegiatan besar sekolah, misalkan outing dan bulan bahasa ataupun yang lainnya. Jadi kalian yang ingin sekali ikut karawitan kalian bisa langsung saja menuju. Dan di sini juga terdapat kelas-kelas lainnya, misalkan kelas 9B. Dan ada juga lainnya sampai kelas 9C. Nah, jadi dari sekarang kita perkenalkan, ini ada Bu Inis. Halo, assalamualaikum, selamat Beliau adalah datang. mengajar kelas 7 untuk Papa bahasa Inggris. Nah, di sini ada Bu Aryani. Halo, assalamualaikum. Bu Aryani ini adalah mapel guru IPA kelas 7. Nah, di sini ada Hello, good morning. Assalamualaikum. Nah, beliau adalah guru bahasa Inggris tentunya. Nah, di sini ada Bu Hidayah. Perkenalkan, ini ada Bu Laila. Selamat datang anak-anak. Belajar itu keren. Nanti kita bertemu di pelajaran bahasa Indonesia. Bu Laila juga merupakan pengelola perpustakaan di SMPN Negeri 1 Duren. Di sini ada Bu Nur. Beliau adalah pengurus koperasi sekolah. Assalamualaikum anak-anak. Kenalkan Bu Nur, wali kelas 7I. Saya sendiri ini adalah guru kurikulum yang seringkali memberikan kita informasi berbagai macam yang akan dilaksanakan di sekolah kita. Assalamualaikum. Lanjut ke Bu Niken dan Bu Anissa. Nah, ini adalah guru mapel bahasa Jawa. Sekarang ada Bu Rindi yang sering sekali mengingatkan kita tentang karya-karya seni yang ada di Indonesia. Beliau adalah guru seni budaya. Ini ada Bu Erna. Assalamualaikum. Bu Erna adalah guru yang adik-adik. Beliau juga mengajar matematika juga loh. Terima kasih. Nah, di sini ada Bu Wiwi. Beliau adalah mengajar guru bahasa Inggris di kelas 8. Welcome to SMPN 1 Duren. Selanjutnya ada Bu Suprapti. Nah, beliau ini adalah pengurus UKS di sekolah kita. Halo anak-anak, selamat datang di SMP 1 Duren. Kita tetap belajar di musim pandemi. Di sini juga ada Bu Saripah yang mengajar IPA. Ya, saya ada kelas 7. Selamat datang di Spensa. Belajar itu keren. Sekarang ada Bu Jumiatin. Beliau adalah pengajar mapel PPKN. Halo, assalamualaikum. Selamat datang di Spensa. Perkenalkan, ini ada Bu Yunita. Halo, saya mengajar PPKN. Selamat datang di SMPN 1 Duren. Pengetahuan adalah senjata yang paling hebat untuk mengubah dunia. Nah, ini ada Bu Cipris. Beliau adalah pengajar mapel prakarya. Halo. Ini ada Bu Inis. Bu Sunis. Di sini sendiri merupakan guru matematika di SMP Negeri 1 Duren. Di sini juga ada Bu Sri Rahayu yang mengajar mapel bahasa Inggris kelas 9. Selanjutnya Adik-adik, di sini ada Bu Siti Kutaifah. Selanjutnya ada Bu Winis.
Guru ini sendiri merupakan guru bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Duren. Selanjutnya ada Bu Suci. Bu Suci sendiri merupakan guru IPS di SMP Negeri 1 Duren. Dan di sini ada Bu Samiasi, guru bekerja di TU yang biasanya mengurus tentang administrasi. Di sini ada Bu Lilik yang bekerja juga di tata usaha atau disebut juga TU. Dia juga mengurus tentang keuangan di sekolah. tata usaha. Ya. Selanjutnya ada Pak Ali Mahfud. Pak Ali Mahfud sendiri juga merupakan motivator di SMP Negeri 1 Duren sebagai guru bimbingan konseling. Nah, Pak Ali tersebut adalah termasuk bimbingan komite, bendahara komite ya, adik-adik. Dan di sini ada Pak Samae. Dia adalah pengajar matematika. Kelas 9 dan sekaligus sebagai sarprasnya SMP 1 Duren. Nah, di sini ada Bu Rista yang beliau adalah mengajar bimbingan konseling kelas 8. Takmir Masjid. Nah, di sini juga ada guru pembina agama yaitu Pak Asrori. Beliau adalah pengajar agama dan biasanya juga Takmir Masjid. pengurus takmir masjid, mengajar BTA dan badan-badan agama lainnya. Masih saudaranya Roma. Ini Pak Asrori gimana rasanya mengajar di SMP 1 Duren? Iya, mengajar di sini adalah pengalaman yang sangat luar biasa karena kita di sini di SMP 1 Duren ini berkumpul bersama anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang rajin, sehingga gurunya nyaman. Saya sudah 14 tahun di sini, merasakan yang luar biasa, beda dengan mengajar di mana-mana ya, karena anak-anak yang penuh semangat belajar, berprestasi, sehingga kita juga menjadi bangga dan tidak merasa capek ketika mengajar. Terima kasih. Untuk Pak Asrori, pesan-pesan buat siswa yang sedang belajar di rumah untuk saat ini. Untuk saat ini silakan belajar di rumah ya, dengan mengikuti aturan yang ada sesuai protokol kesehatan. Kemudian meskipun kita lakukan di rumah, tapi setidaknya tidak mengurangi semangat kita untuk belajar di rumah. Ya. Jangan karena kita di rumah kita merasa lebih santai, merasa lebih enjoy, tetapi kita harus mengejar waktu dan memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, sehingga kita tidak membuang-buang waktu, karena waktu terus berjalan. Kita akan merasa rugi kalau sehari tidak belajar, sedetik tidak membaca. Kita akan merasa rugi dan kita akan menjadi anak yang telat dalam mencari pengetahuan. Terima kasih untuk Pak Ya, Asrori. ya. Selain itu di ruang tata usaha ini juga bisa untuk kalian menukar spidol kelas. Jadi kalian tidak perlu repot membeli sendiri spidol kelas. Nah, jika kalian ingin izin, kalian bisa ke petugas piket. Nah, biasanya di setiap hari, setiap minggunya, guru piket tersebut akan berganti-ganti. Selanjutnya juga terdapat monitor CCTV. Jadi di setiap kelas akan selalu diawasi kamera CCTV untuk mengawasi kegiatan-kegiatan siswa yang terdapat di dalam kelas. Sekarang kita lanjut. Nah, kalian kalau ingin kelas kalian membutuhkan spidol, kalian bisa meminjamnya di sini. Kalian tinggal bilang dari kelas apa, spidol berapa, gitu. Sekarang kita lanjut. Di sini juga terdapat ruangan kepala sekolah. Jadi Bapak Kepala Sekolah terdapat di ruangan ini. Sekarang kita lanjut ke ruang kurikulum. Dan di ruang kurikulum ini juga terdapat para guru-guru sebagai staf sekolah. Di sini juga kadang mengambil absen setiap minggunya, rekap absen, bulan rekap absen.
adik-adik, ini capek sekali ya. Sekarang kita akan mengganti. Kembali ke Kak Yoga dan Kak Nasya. Hai Kakak. Hai. Halo. Halo, ketemu lagi kita. Halo, kita ketemu lagi. Jadi kali ini kita akan meneruskan tour kalian. Jangan bosan-bosan ya. Stay enjoy and stay tune. Oke, kita lanjut setelah dari kurikulum. Kita akan lanjut ke ruang sebelahnya, yakni adalah ruang UKS. Jadi adik-adik di sini tidak hanya jaminan dari kesehatan, tidak hanya jaminan dari lingkungan, tapi kesehatan pun juga mendukung loh. Mari kita lihat-lihat UKS yang ada di sini. Wah, kelihatan rapi dan lengkap banget. Rapi sekali dan lengkap banget di sini. Jika kalian mengalami gangguan kesehatan seperti pingsan, pusing dan lain-lain, kalian bisa masuk ke ruang UKS. Di sini juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang lain seperti selimut, obat-obatan juga ada di sini lengkap. Setelah itu di sini juga ada penimbang berat badan dan Badan. pokoknya kesehatan kalian juga dijamin di sini. Jadi jangan khawatir ya. Setelah itu di sini juga ada tempat buku tatip. Jadi di sini sangat memegang teguh tata tertib yang ada di sekolah ini. Jadi buat kalian jangan bandel-bandel ya. Jika poin kalian nanti sudah banyak sekali, kalian bisa keluar loh. Jadi hati-hati. Kalian harus tetap menjaga tata tertib kalian. Dan buku tata tertib kalian telah berada di situ. Oke adik-adik, langsung saja kita lanjut. Nah, kita akan menuju ke ruangan selanjutnya. Ini adalah ruang OSIS. Jadi buat kalian yang ingin, Kak, aku kok ingin sih jadi seperti kakak. Kakak caranya gimana? Nanti kalian akan ada seleksi OSIS. Jadi tidak semuanya bisa ikut OSIS. Jadi kalian harus lolos seleksi OSIS dulu ya. Dan kalian jika lulus sebagai OSIS, kalian akan mendapati ruangan seperti ini. Nah, mari kita masuk. Halo kakak. Jadi di sini ada kakak-kakak OSIS yang sedang merancang event-event yang ada di sekolah. Nah, mari kita tanya kakak-kakak yang ada di sini ya. Nah, kebetulan ini adalah rekan saya. Siapa namanya kak? Perkenalkan, nama saya Feria. Saya dari kelas 9B. Nah, kebetulan dia adalah rekan ketua OSIS juga loh. Jadi kalian yang ingin tahu kepingin seperti kakak, nah kalian harus giat ya berorganisasi di SMP Negeri 1 Turan ini. Nah, di sini banyak sekali agenda-agenda yang harus dilakukan. Salah satunya juga seperti ini adik-adik. Nah, karena kita mendukung program Adiwiata, jadi kita say no to plastik. Jadi kita benar-benar menjaga lingkungan kita itu bersih dan tanpa plastik. Begitu juga di kantin. Kalian hidangan di kantin itu tidak boleh pakai plastik. Jadi di sana kalian disediakan piring dan gelas. Nah seperti ini adalah kegiatan OSIS. Ini adalah pokja atau kelompok kerja, yakni menampung bagaimana caranya agar plastik itu tidak ada di sekolah. Nah salah satunya dengan mengumpulkan ini. Setelah itu, kak, kalau dikumpulkan ini jadikan apa sih? Ini tuh bisa didaur ulang atau bisa dijual untuk kas OSIS. Jadi di OSIS kalian bisa belajar berorganisasi dan bisa terjun langsung ke dalam masyarakat dengan baik tentunya. Oke adik-adik, kita akan lanjut ke bagian-bagian selanjutnya. Dadah kakak-kakak. Oke, kita akan lanjut ke ruangan selanjutnya adik-adik. Nah, di sini tuh ada ruang multimedia. Biasanya rapat-rapat inti biasanya bisa dilakukan di sini. Dan kebetulan ruang multimedia ini adalah ruang bersejarah. Kenapa sih kok ruang bersejarah? Kenapa kak kira-kira? Nah, di sini adalah tempat peletakan batu pertama diadakan pada tanggal 2 Februari 1960 dilakukan oleh Saudara Subagio Wedana Turen. Jadi, ruang ini sangat bersejarah. Jadi, kalian bisa mempelajari sejarah-sejarah SMP Negeri 1 Turen di official web kami di www.smpn1turen.co.id. Nah, oke adik-adik, kita langsung aja. Di samping sini juga terdapat mading-mading yang mendukung keindahan panorama di SMP kami. Oke, kita lanjut terus. Kita akan menemukan kelas lagi nih. Nah, di sini adalah kelas 9D. Ya adik-adik, kita lanjut. Bisa lihat kan di depan sana tamannya hijau banget. Di sini adik-adik, tamannya tuh hijau banget. Jadi di sini tuh sangat indah.
indah sekali, tidak hanya indah untuk siswanya, tapi juga panorama lingkungannya sangat mendukung sekali. Belajar mengajar kalian lebih efektif dan tentunya lebih bersemangat. Oke adik-adik, kita menuju ke skor berikutnya. Nah, di sini adalah ruangan, di sini adalah Masjid Baitur Rahman, yakni salah satu ikon di SMA Negeri 1 Duren ini. Masjid Baitur Rahman ini biasanya digunakan oleh para siswa dan juga guru-guru untuk melakukan ibadah di SMA Negeri 1 Duren. Karena untuk jadwal pembelajaran kita bisa dimulai jam 6.45 sampai jam 2. Nah, untuk sholat zuhur sendiri untuk yang beragama Muslim bisa dilakukan di masjid ini. Selain itu, masjid ini juga didukung oleh organisasi yakni bernama PDF, Badan Dakwah Masjid. Masjid. Oke ya, selain di sini kita gunakan untuk sholat zuhur, tentunya kita di sini juga akan memanfaatkan masjid ini sebagai sarana dalam pembelajaran. Contohnya adalah praktek sholat, praktek mengaji, praktek azan dan banyak lainnya. Tentunya masjid ini nggak bakalan hanya digunakan untuk sekolah aja kan. Tentunya kalau ada Idul Fitri, ada Idul Adha, kita biasanya akan melaksanakan sholat tersebut secara berjamaah. Oke adik-adik, langsung saja kita langsung ke ruangan selanjutnya. Bisa dilihat setiap lingkungan yang kita lewati itu selalu bersih. Jadi jangan lupa adik-adik jika sudah bersekolah di SMP ini jaga kebersihan ya, karena kebersihan adalah sebagian dari iman loh. Oke adik-adik, kita akan menuju ke ruangan selanjutnya. Jadi dari masjid kita akan menemukan lorong seperti ini, dan di sebelah kanannya kita akan menemukan laboratorium. Di sini ada laboratorium apa aja sih Kak? Apa aja ya kira-kira ya adik-adik tebak, ini ada laboratorium apa? Ya, ini adalah laboratorium bahasa. Kebetulan di sini ada guru pembimbingnya atau ketua dari laboratorium bahasa. Mari kita berinteraksi sebentar dengan Bu. Perkenalkan, Bu, panjenengan namanya sinten? Saya Bu Sri Rahayu. Tetap mematuhi protokol kesehatan ya, pakai masker, wearing mask ya, and don't forget to wash your hands, and don't go out everywhere, stay at home, study at home, you know. Ya. Ya, kira-kira itu pesan dari Bu Sri Rahayu. Mari Terima kita kasih Bu lihat. Sri atas waktunya berbicara. Ya, mari kita lihat live bahasa seperti ini. Ini biasanya digunakan oleh siswa untuk listening dan lain-lain. Nah, setelah itu di sini juga biasanya digunakan untuk adik-adik mengembangkan bakat di bidang IT bersama Mas Ginanjar. Ini adalah guru ilmu teknologi di SMP Negeri 1 Duren. Oke adik-adik, setelah di laboratorium bahasa, mari kita menuju selanjutnya. Oke adik-adik, kalau kita bergeser dikit aja, kita akan menemukan laboratorium selanjutnya. Coba tebak laboratorium apa? Ayo adik-adik, kira-kira laboratorium apa ya? Oke adik-adik, langsung saja kita buka. Jadi di sini adalah laboratorium biologi. Ya, bagi kalian yang menyukai pembelajaran ilmu pengetahuan alam, khususnya di bidang biologi, kalian bisa mengembangkan bakat kalian di laboratorium ini loh. Di sini banyak banget preparat, dan di sana juga ada kakak-kakak. Oke. Nah, di sini tuh fasilitasnya sangat mendukung banget buat penunjang pembelajaran kalian untuk selanjutnya. Nah, di sini tuh seperti miniatur-miniatur sudah disediakan dan alat-alat untuk penelitian kalian nanti juga sudah disediakan. Pasti seru deh belajar IPA di SMP Negeri 1 Duren ini. Oh iya, juga di setiap kelas kita juga sudah menyediakan proyektor LCD loh. Jadi kalian akan merasakan hasil belajar secara modern di sini. Nah, jadi ingat ya adik-adik, belajar itu menyenangkan. Oke, langsung saja kita menuju bagian-bagian selanjutnya adik-adik. Nah, di sini tuh bagian apa sih? Di sini itu adalah area belakang untuk kelas 9. Nah, jika kita berjalan sedikit dari lab biologi, kita akan berjumpa dengan Suatu perempatan nih. nah, di sini adalah tempat untuk toilet wanita. Jadi untuk toilet untuk pria dan wanita sudah
sudah berbeda tempat ya. Di sini khusus untuk wanita. Jadi untuk kalian jangan khawatir, kamu nggak mau loh toiletnya bareng-bareng. Jadi di sini tuh sudah berbeda tempat ya adik-adik. Kalian ingat kan tempat toilet untuk laki-lakinya di sebelah sana dan di sebelah sini, oke? Nah, oke adik-adik, cukup jelas ya tempat-tempatnya di mana. Selain itu di sini juga ada tempatnya Pak Irul. Ini adalah tempatnya pos satpam yang ada di SMP Negeri 1 Turen ini. Nah, setelah itu di sini adalah gudang, bukan gudang apa? Ini adalah gudang untuk alat-alat olahraga. Jadi kalau kalian sedang melaksanakan belajar olahraga, biasanya kalian membutuhkan bola kan, membutuhkan raket, membutuhkan bola, rope, matras dan lain-lainnya. Kalian bisa menemukan alat-alat tersebut di sini. Karena di SMP 1 Turen ini selalu memfasilitasi apa yang dibutuhkan siswa. Jadi kalian sangat beruntung sekali bersekolah di SMP Negeri 1 Turen ini. Oke adik-adik, langsung saja kita menuju ke area depan karena area belakang tadi sudah di teman-teman lain. Oke, langsung saja. Kan masih ingat dong, ini kita adalah ketemu sama tangga. Jadi dari sini kita bisa naik ke atas untuk mengakses kelas 9. Jadi kalau kalian nggak ingin repot-repot, aduh mau kemana ya? Kalau mau naik tangga yang di sana nanti rame. Jadi kalian bisa gunakan tangga yang ada di sini. Jadi di sini tuh selalu memfasilitasi siswa itu tidak hanya di suatu tempat saja, tapi benar-benar difasilitasi dengan secara maksimal. Dan itu di sini juga ada toilet khusus untuk guru ya. Adik-adik tidak boleh masuk ke sini karena ini khusus untuk toilet guru ya adik-adik. Oke, lanjut. Mas ya adik-adik, di sini juga ada bola-bola. Dan di sini jika kalian minat bola voli, bisa bermain bola voli dan bola basket, sudah bisa bermain bola basket. Tapi pada saat waktu yang tepat ya, jangan pada saat pembelajaran kalian bermain bola, nanti akan dihukum oleh guru tata tertib. Oke, langsung saja kita menuju ke ruang guru. Nah, ini adalah ruang untuk guru-guru beristirahat dan tentunya bekerja. Halo, Bapak Ibu guru, apa kabar? Jadi adik-adik, di sini adalah tempatnya untuk Bapak Ibu guru. Nah, kalian pasti tahu di SD kalian pun ada ruang guru tentunya. Oke, langsung saja kita menuju ke dalam. Pak, namanya siapa Pak? Pak Yudi. Nah, Pak Yudi mengajar pelajaran apa Pak? Nah, jadi buat kalian yang gemar mempelajari ilmu pengetahuan sosial, kalian bisa berhubungan langsung dengan Pak Yudi. Selain itu kalian juga bisa berhubungan dengan Puji Please dan guru-guru makul yang lain. Halo. Nah, Pak, kira-kira pesan untuk adik-adik yang ada di rumah bagaimana Pak? Di tengah pandemi yang mendunia ini, kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita. Selain itu kita juga mengoptimalkan belajar kita yang ada di rumah. Bagaimana Pak tipsnya Pak? Ya harus bersabar memang dengan situasi corona. Ya, tetap harus belajar, ya terpaksa harus banyak baca sendiri. Mungkin ada tambahan dari Puji. Nah, setelah itu kita juga akan mewawancarai, ini adalah guru yang mungkin salah satu terfavorit di SMP Negeri 1. Benar, ini adalah, mari perkenalkan, ini adalah Pak Asrori. Guru mata pelajaran apa Pak? Pendidikan agama Islam. Ngajar kelas berapa saja Pak? Saya mengajar kelas 7 sama kelas 9. Jadi anak kelas 7 yang baru ketemu dengan Pak Asrori. Pak Asrori ini gurunya kocak banget loh ya. Jadi kalian kalau diajar Pak Asrori gak bakalan bisa bosen. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Oke adik-adik, langsung kita menuju bagian-bagian selanjutnya. Dadah Bapak Ibu guru. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Adik-adik, kita menuju bagian selanjutnya. Ini adalah lapangan bola voli. Jadi buat kalian yang minat di Ekstra bola voli, kalian akan melaksanakan ekstra kalian di sini. Nah, selain itu di samping kanan lapangan ini juga disediakan gazebo untuk bersantai. Jadi pada saat kalian jam istirahat, kalian nggak akan bosen kok. Kalian bisa bersantai di sini bersama teman-teman kalian, mungkin menikmati jajanan kantin. Nah, kalian bisa bersantai di sini. Nah, di sini tuh juga lingkungannya sangat asri, hijau dan bersih tentunya. Oke, di sini selain digunakan untuk ekstra bola voli, di sini juga akan kalian pasti di SD-nya akan melaksanakan upacara bendera kan?
Gak usah bingung, di sini upacara benderanya di mana sih? Di depan apa di belakang? Oke ya, jawabannya adalah kita akan melaksanakan upacara bendera di sini. Kak, kira-kira kalau latihan-latihan seperti baris berbaris mungkin atau ke kepemimpinan tuh di mana sih? Tentunya juga di sini adik-adik. Jadi kalau kalian latihan baris berbaris, latihan upacara, dan juga untuk event-event yang lain biasanya diselenggarakan di depan sini. Karena di sini sudah menjadi sarana utama untuk melaksanakan event-event di sekolah tentunya. Oke adik-adik, mari kita berjalan ke depan. Sekolah kita ini sangat luas, sangat hijau, sangat bersih. Dan karena sekolah kita telah menggunakan sistem adiwiyata, menggunakan sistem sekolah hidup bersih tentunya. Oh iya teman, oh iya adik-adik, di sini juga sebagai tempat olahraga ya. Di situ adalah tempat untuk lompat jauh. Oke adik-adik, perkenalkan ini adalah Bapak Kepala Sekolah kita di SMP Negeri 1 Duren. Perkenalkan, monggo. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalan, nama saya Sunardi, sering panggil dengan Pak Nardi. Allah sudah berjalan bulan ketiga. Saya menjadi supir di sekolah ini. Berjuang agar lembaga ini tetap bertahan sebagai salah satu lembaga kebanggaan Kabupaten Malang, karena kita termasuk 4 sekolah di Kabupaten Malang dengan capaian nilai ujian nasional tertinggi. Nah, semua berkat kerjasama semuanya, semangat ketelatenan dari Bapak Ibu Guru, semangat dan kesungguhan dari semua siswa, juga peran serta orang tua yang tak pernah lelah untuk mendampingi dan membiayai anak-anaknya. Pak, kira-kira pesan untuk adik-adik yang ada di rumah bagaimana Pak di tengah pandemi COVID-19 ini? Bagaimana cara mengoptimalkan pembelajaran di rumah dengan baik agar tetap memaksimalkan kompetensi belajar siswa di rumah Pak? Oke, yang pertama, motivasi belajar. Tanamkan dalam setiap pribadi harus menjadi pribadi yang tangguh, yang mau maju dalam segala suasana dan keadaan. Dalam situasi COVID seperti ini, siapa yang konsisten pada motivasi yang kuat, dialah calon pemenangnya masa depan. Kalau COVID ini jadikan alasan untuk bermalas-malasan belajar, berarti sudah mengunci masa depannya sendiri untuk menjadi pribadi yang sukses di arah ke depan. Makanya tetap belajar dalam suasana apapun. Belajar di rumah harus menjadi peluang belajar lebih banyak, karena caranya tidak ditentukan, sumber belajarnya tidak ditentukan, dan kita mau belajar apa saja sangat memungkinkan. Jadi belajar di rumah jauh lebih terbuka. Bahasanya Pak Menteri, merdeka belajar. Itu bukan berarti tidak belajar, tetapi belajar dengan penuh kesempurnaan. Ya, terima kasih Pak Nadi selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Duren. Jadi adik-adik, belajar itu sangat penting. Corona bukan menjadi alasan untuk kalian tidak untuk bermalas-malasan di rumah, tapi kalian di rumah harus benar-benar memaksimalkan kompetensi belajar kalian. Betul Pak? Betul sekali. Jadi jangan sampai gara-gara pandemi COVID-19 pada hari ini kalian harus bermalas-malasan. Kalian harus tetap mengembangkan potensi-potensi kalian di rumah. Apalagi kita yakin kalian adalah anak-anak hebat, kalian adalah anak-anak cerdas, penerus prestasi-prestasi perjuangan di SMP Negeri 1 Duren ini tentunya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, salam semangat, salam hebat untuk Indonesia lebih baik. Terima kasih. Mari kita berlanjut ke area depan. Ini mohon maaf adik-adik, di sini adalah area siswa dilarang lewat sini. Akan tetapi karena kita berkepentingan,
mohon maaf, jadi untuk siswa dilarang memasuki area ini khusus untuk tamu sekolah saja. Tak hanya itu, aksesoris piala bukan hanya sebagai pajangan, itu benar-benar menjadi bukti bahwa SMP Negeri 1 Turen menjadi sekolah hebat, sekolah favorit di Kabupaten Malang, dan kalian beruntung sekolah di SMP kami, dan kami yakin kalian adalah penerus-penerus prestasi di SMP Negeri 1 Turen. Jadi kalian nggak perlu ragu lagi kalau kalian belajar di sini. Kalian pasti akan dididik dengan sebaik-baiknya. Kita sudah sampai di bagian depan ruang. Ini adalah venue utama di SMP Negeri 1 Turen ini. Kami yakin bahwa kalian siswa-siswa SMP Negeri 1 Turen benar-benar bisa membawa nama SMP 1 Turen lebih baik lagi. Seperti Moto SMP Negeri Turen yaitu Kantiraras Sumati. Jadi untuk kalian tetap sehat-sehat di rumah, kalian optimalkan kompetensi belajar kalian di rumah. Jangan lupa tetap meningkatkan pola belajar. COVID-19 juga menjadi alasan untuk bermalas-malasan. Jangan sampai menjadikan COVID-19 sebagai alasan kalian malas-malasan di rumah. Kalian harus tetap belajar karena sumber belajar kalian tidak hanya dari guru saja, kalian bisa melihat dari internet dan dari berbagai media lainnya. Ingat, kalian harus tetap belajar, rajin belajar dan mengembangkan potensi kalian. Wah kak, nggak kerasa ya kita tidak berkeliling di seluruh SMP Negeri 1 Turen ini. Sangat menyenangkan sekali tentunya belajar di SMP Negeri 1 Turen ini. Tak hanya lokasinya yang strategis, tapi benar-benar didukung. Tak hanya fasilitas, tapi panorama lingkungannya juga sangat bersih dan hijau, yang tentunya membuat kalian belajar mengajar menjadi efektif dan tentunya bersemangat. Nah, oke adik-adik, mungkin sekian dulu MPLS tahun 2020 kali ini. Kalian tetap semangat, oke? Terima ya adik-adik, kalian masih semangat? Ya, kalian harus selalu semangat ya adik-adik, oke? Saya Joka Renisa Galang Dan saya Nesya Mafa Agilah. Kami terima kasih. Berdiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.